kan sekolah sekarang pastinya sedang kelas daring ya. Nah, saya meminta nanti kalian itu bisa masuk di kelas daring tertentu. Sorry, suara saya stabil nggak di tempat teman-teman semua? Stabil. Stabil, Kak. Stabil Kak, stabil Kak. Stabil ya, Stabil. oke. Ya Kak. Takutnya putus-putus. Oke, yang pertama itu adalah melakukan edukasi ke pelajar atau tenaga pendidik melalui kelas daring yang pastinya berlangsung saat ini ya di sekolah kalian. Kemudian di sini media yang bisa digunakan semua bisa deh, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Google Classroom, maupun video conference lain misalkan yang digunakan di sekolah kalian kan pasti beda-beda ya, mungkin ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Classroom dan lain-lain. Nah itu boleh untuk semuanya, untuk semua virtual itu. Pelaksanaan edukasi ini dapat dilakukan secara bersamaan oleh kedua siswa-siswi sebagai wakil ya duta rupiahnya keduanya, atau dapat dilakukan misalkan hanya duta rupiah yang laki-laki atau duta rupiah yang perempuan, itu boleh. Jadi nggak harus bersamaan juga nggak apa-apa, tapi tentunya akan lebih baik kalau misalkan bersamaan gitu. Nah, materi edukasi yang diberikan itu adalah tentang cinta, bangga, paham rupiah. Saya rasa kemarin waktu saya present untuk ke Bank Sentral sudah sempat saya singgung juga, waktu presentasi di opening day juga harusnya juga sudah disimak baik-baik ya oleh dari peserta, serta tentang SPR itu apa sih. Nah, kita juga pengen kalian mengenalkan kepada siswa-siswa di sekolah tentang sekolah peduli rupiah itu tadi. Lalu minimal edukasinya berapa kali nih? Kita minta di sini minimal 3 kali. 3 kali itu kita anggap mewakili kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kak, boleh nggak Kak lebih dari 3 kali? Boleh. Kalian boleh melakukan misalkan sampai dengan 6 kali, misalkan kelas 1, kelas 3 IPA 1, IPA 2, atau IPS 1, IPS 2 gitu ya. Itu boleh, itu diperkenankan. Yang penting dilakukannya mulai tanggal 13 sampai dengan 26 September 2021. Minimalnya adalah 3 kali dengan perwakilan ada yang di kelas 1, di kelas 2, atau kelas 3. Boleh nggak Kak kalau misalkan ada pertemuan nih Kak seluruh siswa gitu kan? Ya nggak apa-apa, boleh saja. Seperti itu kan nanti pasti kelihatannya jumlah siswanya untuk di virtual Google-nya itu ya, virtual Zoom-nya itu ya, itu pasti kan kelihatan. Nah, terus prosesnya itu direkam ya, Dek ya, direkam edukasinya. Nah, mungkin misalkan kalian masuk kelasnya tuh masuk ke kelas tentang matematika misalkan. Kami nggak minta direkam satu kelas matematika. Kami cuma minta direkam pada saat kalian melakukan edukasi. Biasanya kan mungkin hanya sekitar 10, 15 atau maksimal banget 30 menit misalkan ya. Itu tolong direkam, nanti rekamannya tersebut disampaikan ke panitia SPR maksimal 1 hari setelah proses edukasi. Misalkan hari ini kalian melakukan edukasi ke kelas 1 misalkan, kelas 10 maksud saya ya, kelas 10 gitu kan. Nah itu kalian rekamannya itu langsung kasih aja ke kita. Yang penting ditulis dari SMA mana. Itu dikirimkannya nanti ke SPR. Terus itu yang pertama ya untuk virtual broadcasting. Untuk yang kedua adalah social media campaign. Social media campaign ini adalah membuat video edukasi terkait CBP yang diposting di sosial media Instagram dan YouTube. Nah, di sini saya minta bantuannya ke adik-adik sekalian, karena kita sifatnya sekarang adalah virtual dan kita itu banyak memanfaatkan media sosial, mohon bisa sudah memiliki Instagram. Jadi Instagram masing-masing ya, Instagram dari duta rupiahnya tersebut. Karena nanti Dek, di sini kita akan memilih juga nih siapa yang akan menjadi duta tersosial media, istilahnya duta yang suka, yang bagus, yang oke dalam mengkomunikasikan atau mengedukasi melalui sosial media. Nah, ini ngapain untuk social media campaign? Jadi kalian harus buat video berisi kedua peserta yang isinya adalah tentang edukasi CBP, dapat menggunakan handphone, dapat berupa vlog, macam-macam, bebas, terserah. Mau itu pakai TikTok, itu boleh. Mau itu pakai video yang bagus, itu boleh. Semuanya kami bebaskan. Tapi durasinya itu maksimal adalah 2 menit ya adik-adik ya. Jadi jangan lebih. Kenapa nanti kalau lebih daripada 2 menit, takutnya stok video atau stok scene-nya terlalu banyak, nanti kasihan kalian. Nah, di sini itu adalah minimal 3 video. Yang wajib adalah introduksi CBP. Sedangkan yang lainnya ini, cinta rupiah, cara merawat rupiah dengan 5 jangan, mengenal rupiah dengan 3D, kewajiban penggunaan rupiah di setiap transaksi, dan lain sebagainya ini, itu adalah opsi. Kalian mau pilih yang mana nih untuk melengkapi 3 video? Kak, boleh nggak aku ambil semuanya? Boleh, nggak apa-apa kalau sanggup. Silahkan. Karena semakin kalian banyak bikin campaign, itu bisa aja terpilih kan sebagai duta tersosial media ya. Terus, video ini wajib diupload di Instagram masing-masing duta rupiah dan sekolah jika ada. Dan di-tag nanti ke @SPR Balikpapan Bank Indonesia KPBPP. Kak, harus pakai Instagram pribadi?
Ya kalau misalkan duta, otomatis kan harus pakai Instagram pribadi, jangan cuma Instagram sekolah saja. Seperti itu. Jadi benar-benar kita pengen memilihnya tuh duta adalah duta pribadi, di mana nanti bobot nilainya itu bisa untuk sekolah. Oke, saya lanjut ya. Poster creation. Nah, ini membuat poster tentang CBP. Jadi, masing-masing sekolah yang diwakili dua orang tadi ya, itu membuatnya hanya satu poster digital ukurannya A4, 21 kali 29,7. Bisa pakai aplikasi apapun ya, bisa pakai yang namanya Canva misalkan, atau misalkan juga bisa Adobe, itu boleh juga, Corel juga boleh, Photoshop boleh, itu boleh. Lalu poster berbentuk infografis edukasi tentang CBP juga. Nah, karya poster tentunya tidak boleh ya mengandung sara atau norma-norma yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Poster ini belum pernah diterbitkan sebelumnya, jadi benar-benar orisinal buatannya kalian gitu. Nah, posternya pun diupload di Instagram peserta, di tag-nya ke IG SPR ya. Jadwal upload posternya mulai tanggal 12 sampai dengan 26 September 2021. Nah, itu tadi yang poster creation. Jadi udah ada 3 program yang harus dilakukan. Lalu ini sebenarnya adalah bentuk upaya kami untuk bisa meningkatkan kapabilitas kalian. Kami paham adik-adik ini yang baru masuk kelas 10, yang mungkin baru naik ke kelas 11, itu kan tentunya istilahnya ilmunya mungkin masih belum mumpuni gitu ya, harus tetap diasah gitu ya, harus ditambahin gitu ya. Nah, oleh karena itu kita menyediakan nih kelas-kelas edukasi agar kalian secara konten, secara substansi bisa dapat. Kelas edukasinya itu mulai dari kelas kebangsaan dan non-tunai. Mungkin kemarin 4 September banyak yang ikut ya. Terus kelas cikur, ciri-ciri kasihan uang rupiah. Mohon tadi jangan sampai lupa absen ya. Terus nanti besok itu akan ada kelas public speaking. Kenapa kita ada kelas public speaking? Karena kalian akan menjadi agen komunikasi. Kalau nggak dibekali cara berbicara yang baik di depan umum, cara presentasi, itu nanti takutnya bingung gitu ya. Nah, otomatis kita akan ada kelas public speaking nanti. Besok ini tanggal 11 September. Lalu kita juga akan ada membuat kelas menulis kreatif, karena ini juga masuk di artikel ya. Dan yang terakhir ini kelas content creator, karena tadi ada buat video. Nah, kita akan juga berikan kelas content creator di tanggal 17 September nanti. Nah, tadi sempat disinggung innovation program. Apa sih Kak innovation program? Jadi ini sebenarnya adalah tambahan untuk kalian kalau mau melakukan sebagai duta. Inovasi program edukasi tentang CBP. Nah, kita harapkannya kalian bisa memperluas dari kreativitasnya kalian. Contoh, apa nih Kak? Ini contohnya nih, yang paling gampang, mengedukasi lewat kuis Instagram. Itu bisa dilakukan. Terus bisa juga kalian nulis misalkan di media, di blog, kalian misalkan punya blog gitu ya, atau misalkan bisa lolos ke media massa, atau mading sekolah, atau saya nggak tahu nih apa medianya sekarang kalau teman-teman di SMA ya. Tapi jadi kalian bikin tulisan tentang cinta rupiah, selain bikin video-video tadi, itu juga bisa. Atau lagi hit sekarang mungkin podcast ya. Kalian bisa podcast juga boleh nih. Atau bikin komik tentang CBP misalkan, itu juga bisa. Expand your creativity di sini. Lalu yang terakhir, evaluasi dan presentasi final. Nah, jadi nanti Duta Rupiah itu wajib nih menyampaikan seluruh program yang telah dilakukan tadi. Dan nanti juga kita akan evaluasi, ngerti nggak nih Duta Rupiah tentang CBP? Jangan-jangan bikin video udah, bikin poster udah, broadcasting udah, tapi ternyata nggak ngerti gitu kan tentang CBP. Nah, itu kita nanti akan ada tesnya juga di sini. Proses penjuriannya mulai dari tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2021 ya. Jadi disiapkan nanti baik-baik di sini. Nah, ini adalah aspek penilaiannya, mulai dari virtual broadcasting ada 25%, social media campaign 20%, poster creation 10%, ada innovation itu 5%, presentasi kalian 30%, dan personal engagement. Nah, personal engagement ini yang paling penting kalau menurut saya ya, 10% di sini. Karena yang lain ini, kalau personal engagement-nya nggak ada, kita juga nggak akan berani milih dia sebagai Duta Rupiah. Tentunya istilahnya penting ya untuk komitmen, attitude, terus juga kedisiplinan, itu di sini penting buat kami. Personal engagement kami berikan share 10%. Nah, apa rewardnya Kak nih? Udah capek-capek ngerjainnya. Ini, mungkin sudah tahu ya, untuk juara 1 kita kasih 10 juta rupiah, juara keduanya 7,5 juta, juara ketiga 6 juta, Duta Rupiah terkomunikatif 3 juta, Duta Rupiah tersosial media 3 juta.
Sedangkan untuk sekolahnya, apabila berhasil meraih juara 1, itu akan memberikan 100 poin, nanti dikalikan 35% bobot di depan tadi ya, sampai dengan juara 2, itu juga ada, bisa dibaca di sini. Bahkan yang daftar nggak lolos ke 25% kita juga kasih poin. Ada banyak soalnya kemarin yang daftar sekolahnya, cuman karena pengisian dari formulirnya kurang lengkap, seperti itu jadinya kami nggak bisa pilih. Gitu. Itu mungkin dari saya akan stop share. Oke, adik-adik, silahkan kalau ada yang ditanyakan di sini. Kita punya waktu kurang lebih 15-20 menit ya. Kak, saya mau tanya. Oke, silakan. Suaranya nggak terdengar, Dek, di saya. Oh, jadi yang nanti dapat hadiah itu kan ada 5 pasangan tadi yang kakak bilang. Halo? Halo? Mbak Najla masih di sini nggak atau Mbak Indah? Saya soalnya nggak kedengeran suaranya. Iya, Mbak. Halo? Tes. Oh iya, agak. Oke, jadi tadi kakak bilang kan ada 5 pasangan yang mendapatkan hadiah. Nah, dari 25 pasangan ini ada 5 pasangan. 20 pasangan sisanya mendapatkan hadiah atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mungkin langsung ya saya jawab ya. Kalau untuk kami hanya memberikan untuk rewardnya adalah juara 1 sampai dengan juara 3 ya, kalau saya nggak salah tadi Mbak Najla ya. Sorry, saya keliru. Ya 3 Mbak, satunya juara 3, juara satunya 10 juta, juara 2 7,5, dan juara 3 6 juta. Selain itu kami tidak memberikan hadiah apa-apa. Hanya jika misalkan nanti terpilih sebagai duta rupiah terkomunikatif atau duta rupiah tersosial media, itu kita berikan masing-masing 3 juta rupiah. Seperti itu. Nah, untuk duta rupiah komunikatif ini, itu pilihannya individu ya, Dek. Jadi bisa saja yang laki-lakinya saja yang terpilih atau yang perempuannya saja terpilih. Itu tidak mempengaruhi, tidak harus mereka berdua yang terpilih. Seperti itu. Mungkin juga belum terinfo ya. Saya sebetulnya waktu TM sempat menyampaikan bahwa untuk adik-adik semua yang terlibat di kegiatan Duta Rupiah itu kita akan berikan bantuan senilai 500.000 selama program untuk kebutuhan bantuan komunikasi ya. Jadi nanti besok kita akan minta nomor kontaknya untuk kami berikan bantuan nilai bantuan senilai 500.000. Kami akan berikan secara bertahap 250.000, 250.000 seperti itu. Jadi jangan sampai nggak juara deh. Harus saingan memang. Kalau hadiahnya sebanyak ini harus berani saingan deh. Gitu. Oke, ada yang lain lagi? Kak, itu buat yang video. Boleh sebutkan nama dan asal sekolah dulu ya. Saya perkenalkan, nama saya Isnania Nadiaran. Saya mau nanya tadi, itu yang video sosial media, jadwal uploadnya kapan Kak? Atau nanti bakal di-share lagi di grup yang tadi sudah dibagikan? Untuk video, yang video yang social media campaign itu jadwal upload videonya mulai tanggal 12 sampai dengan 26 September. 12 hingga 26 September. Berarti sama kayak poster ya Pak, Kak? Sama, betul. Poster juga 12 hingga 26. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk Vivian, silahkan. Selamat sore, saya Vivian dari Sekolah Harapan Bangsa. Saya mau bertanya, untuk sosial media campaign itu kan terdapat minimal 3 video yang untuk diupload. Nah, masing-masing video itu termasuk introduksi CBP yang wajib, kemudian ada Cinta Rupiah, Bangga Rupiah, dan Paham Rupiah. Apakah boleh kalau yang kami upload itu Cinta Rupiah dengan Cinta Rupiah sama tema, atau apakah harus berbeda? Terima kasih. Oke. Terima kasih Vivian, pertanyaannya bagus nih. Mungkin juga banyak yang terpikir yang sama nih ya Vivian ya. Jadi kalau untuk kita itu bebas, yang penting totalnya 3 video yang mencerminkan CBP ya. Kalau yang satu pasti wajib introduksi keseluruhan tentang CBP ya, itu pasti. Tapi kan kita nanti pasti butuh ya, karena kan waktu 2 menit itu bentar ya. Nah itu misalkan silakan dipilih, mau cinta-cinta, cinta bangga, cinta paham, paham-paham, bangga-bangga, boleh.
Yang penting 3 video. Mau 8 video boleh, silahkan. Gak ada batasan sih kalau di sini. Itu Vivian ya. Oke, Terima tadi kasih, ada yang angkat tangan lagi. Ya Kak, Ya silahkan. saya Muhammad Rizky Febrianto dari SMA Negeri 1 Tangerang. Oke, oh ini juara nih dulu nih. Saya mau nanya Kak, tadi sudah ada disinggung tentang targetnya kan Kak, dari SD sampai SMA. Nah kalau misalnya targetnya itu ada yang di bawah SD atau di atas SMA itu boleh nggak Kak? Oke, ini kayaknya ada yang miss. Jadi untuk maksud saya target tadi itu adalah target dari Sekolah Peduli Rupiah D. Jadi target Sekolah Peduli Rupiah itu ada lomba untuk pelajar SD, ada lomba untuk pelajar SMP dan lomba pelajar SMA. Nah kalau kalian untuk target audiensnya, kalau kami utamanya pasti dari siswa di sekolah kalian ya dan tenaga pendidik di sekolah kalian. Setelah itu tentunya teman-teman kalian yang ada di sosial media, lingkungan rumah, nah itu silahkan. Gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kayaknya tadi dari SMK Kesehatan Erlangga ya, silahkan. Oh ya, permisi, mohon maaf memotong waktunya Kak. Saya ingin bertanya, untuk final presentasinya itu kan, itu kita melakukannya disaksikan oleh peserta lain atau secara personal, artinya antara juri dan peserta saja Kak. Mohon dijawab, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini menarik nih Mbak Najla. Mau disaksikan sama yang lain apa gimana? Ntar panik kalau disaksikan sama yang lain ya. Enggak kok, ini nanti untuk presentasinya kita masing-masing aja, ada room masing-masing nanti sama juri saja. Jadi kalian berdua, perwakilan dari sekolah, lalu langsung dengan juri nanti, seperti itu. Jadi jangan khawatir, teman-temannya nggak akan tahu presentasinya dari kesehatan. Yo ada Pak Aldino nih ya. Halo Pak. Oke lanjut dari Long Ikti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, silahkan. Oke. Tadi kan kegiatannya itu yang pertama itu ada virtual broadcasting kan. Itu tadi boleh lewat boleh lewat Zoom dan media-media lainnya. Tadi kan katanya itu yang pengedukasian itu berarti seputaran siswa SMA saja. Apakah boleh kayak misalkan kita melakukan pemberian edukasi juga tapi kepada yang lain siswa SMA? Misalnya kayak anak-anak SMP. Sekian Kak. Oke, terima kasih. Boleh nggak Kak di luar sekolah artinya ya maksudnya ya, tapi dengan virtual juga gitu ya? Benar. Oke. Kalau dari kami tidak membatasi, boleh nggak keluar sekolah itu boleh, tapi pastinya yang diutamakan adalah yang sekolah dulu. Jangan sampai kalian mengedukasi jauh-jauh, teman sendiri sebangku, atau bukan sebangku ya, sampingan Zoom nggak tahu gitu ya kan. Kalau sekarang kan ada sebangku nih sampingan Zoom ya kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman satu kelas di sekolahnya dulu, itu silakan diedukasi. Kalau memang sudah, baru nanti bisa ke luar seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, silakan Ridan dari SMA 4. Ini juara KAHUT nih. Ya, izin bertanya untuk kan sudah dijelaskan tadi untuk di bagian program kita kan dilaksanakan secara virtual. Nah, saya mau menegaskan aja untuk bertanya, kalau misalnya gini, kebetulan kan di sekolah itu guru-guru masih ada yang masuk tapi sip-sipan gitu Kak. Nah baru misalnya kita di luar dari yang virtual dengan di kelas-kelas yang ramai, kalau misalnya kita edukasi tatap muka tapi hanya ke beberapa guru yang di sekolah itu, apakah boleh atau semuanya harus virtual dan apakah masuk penilaian gitu? Oke, terima kasih. Kalau dari bagian besarannya tadi yaitu virtual broadcasting, yaitu yang kalau di kami itu karena sifatnya adalah virtual broadcasting, yang kami hitung tentunya adalah yang virtual. Boleh nggak Kak langsung dengan tatap muka gitu ya? Mungkin kalau seperti itu bisa masuk other innovation ya jadinya ya. Tapi harus hati-hati nih, jangan sampai jadi bumerang. Karena ternyata kelihatan pas di video atau apa, wah ini nggak pakai prokes gitu kan. Nah itu malah other innovation-nya nggak jadi dapet, malah takutnya dikurangin nanti untuk di personal engagement-nya.
Gitu aja sih. Kalau saya sebenarnya boleh nggak Kak? Boleh. Yang penting itu tadi bisa masuknya di other innovation, tapi hati-hati karena kan harus ada prokes dan lain sebagainya ya. Gitu Riban. Terima kasih Kak. Thank you. Kita silahkan dari Mustika ya ini ya. Di unmute dulu dek dari SMA Satulung IKI silahkan. Ini kan pelaksanaannya online. Jika ada pasangan yang juara lalu dari luar Balikpapan, apakah nanti sana atau nanti ada event-event yang harus kita gimana dek? Saya kok kurang kedengeran ya di saya. Mbak Najwa bolehkah? Mungkin saya Aku sayup-sayup tadi, mungkin yang ditanyakan apakah ada serangkaian acara yang offline karena dia lokasinya di Pasir. Gitu. Oh gitu ya dek ya? Apa ada acara offline-nya gitu ya? Oke. Kalau untuk tahun 2020 kita ada FCR ya, Festival Celengan Rupiah. Di tahun ini kita ada SPR lagi, itu kita semua virtual dek. Jadi nggak ada yang harus secara offline dilakukan. Jadi semuanya virtual, jadi dimanapun itu bisa dilakukan, gitu sih. Tahun depan mungkin ya, offline mudah-mudahan. Oke, silakan mungkin Freya dari SMA 2. Baik Kak, terima kasih. Saya ingin bertanya Kak, apakah boleh dalam sosial media KPM itu, apakah boleh nggak dari Instagram saja, boleh dari YouTube? Dikirim Kak. Oke, terima kasih Freya. Ya, kalau untuk video-video ya untuk yang social media campaign itu boleh kalau misalkan mau lewat YouTube juga. Tapi kami sih diutamakan yang Instagram karena biar kelihatan ya deh ya pada saat di tag itu loh. Di tagnya kan gampangnya lebih bisa di Instagram. Kalau yang YouTube kan saya nggak tahu, kayaknya nggak bisa sistem untuk masuk ke YouTube-nya BI Balikpapan ya, agak susah ya. Tapi boleh. Nah, itu nanti kalian laporkan linknya. Nanti kita pasti akan cek di situ. Oh, artinya dia aktif nih, udah Instagram aktif, YouTube aktif. Jangan-jangan juga TikTok aktif gitu kan? Atau apalagi tuh yang sosial media sekarang gitu ya. Ya, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin dari Budi silahkan. Ini kayaknya kita tinggal 5 menit lagi ya dek ya, takutnya udah mau maghrib. Silakan Budi. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Indra Kurniawan dari SMK Setiabudi. Oh ya, Indra, sorry. Aku lihatnya Setiabudi, sorry. Iya. silakan. Ya Kak, ini kan yang media sosial campaign kan itu lewat sosial media apa saja bisa kan? Kayak misalnya TikTok, YouTube, sama Instagram. Ya, dari penilaian tuh kayak mana Kak? Dari like atau dari followers atau dari kayak nonton? Oh oke. Kita lihat sosial media campaign-nya itu yang pertama dari sisi konten. Itu yang paling pertama. Kontennya salah, buyar udah. Jadi nanti tuh kayak 5 ternyata jangan diapain gitu ya, nggak salah gitu kan kontennya ya. Kak, kita nggak mungkin kasih nilai bagus ya kalau sudah salah kontennya. Jadi istilahnya kalau bisa dibilang 75% itu konten. Terus 25%-nya pasti engagement ya, maksudnya teman-temannya juga pada notice kalau ada edukasi tersebut. Terus juga siapa tahu mungkin jadi viral, akhirnya itu juga pastinya viral dalam arti positif ya di sini ya, bukan yang aneh-aneh terus viral itu enggak gitu. Jadi yang utama sih kita bisa bilang 75-80% itu pasti kita substansi ya gitu. Dan pastinya kontennya lucu, menarik itu juga pasti, dan kreatif ya pasti jadi nilai tambah sih. Jadi bukan banyak-banyakan likes. Nah, jangan sampai adik-adik beli-beli likes gitu, jangan ya. Karena sekarang bisa dicek deh kalau lagi beli likes itu ya. Oke, adik-adik ada lagi pertanyaan mungkin yang terakhir? Sekali lagi Kak, kalau boleh, silakan. Yang sosial media kalau edukasinya edukasi sosialisasinya secara offline baru saya pakai protokol lengkap. Ya kan kalau secara online kan tidak bisa buat broadcast dengan lucu atau gimana. Kalau online kan ada kejadian sesuatu atau apa, itu lebih kesannya lebih menarik. Kalau lebih di offline. Oh, jadi maksudnya offline gitu ya. Kalau kita untuk edukasi sekarang sifatnya kalau untuk yang edukasi broadcasting itu maksudnya virtual broadcasting ya, Dek. Nah, kalau
Kalau itu harus virtual. Kalau untuk yang bikin video, boleh nggak Kak dibantu temannya gitu ya, misalkan atau dibantu guru gitu. Itu nggak apa-apa kok, kita nggak melarang gitu. Kalian mau sewa siapa? Hanung Bramantyo gitu kan bikinin video gitu, boleh silahkan. Tapi ya nggak nutut ya kan Dek ya. Hadiahnya dan sewa Pak Hanungnya ya kan. Nah, itu kalau video untuk yang Duta Rupiah ini kita diperbolehkan mau dibantu sama timnya, mau dibantu sama sekolah, mau dibantu sahabat orang tua, silahkan gitu. Jadi itu boleh. Ada peran pembantu boleh nggak Kak? Ya boleh aja, tapi jangan sampai peran pembantunya jadi peran utama ya. Jangan sampai temannya nanti yang divideoin kalian tukang videonya. Nanti nggak dapet di situ. Oke? Tadi kayaknya Era mau tanya deh, boleh deh buat Era. Baik Kak, terima kasih. Saya Rahmawati dari SMA Negeri 3 Balikpapan. Saya izin bertanya, yang tentang sosial media camping itu kan dalam videonya itu boleh berpasangan atau boleh sendirian aja? Oke. Ini sebenarnya tadi saya sempat ini sih. Kalau di kita sebenarnya harapannya bisa berdua deh untuk videonya tersebut. Entah itu nanti gabungan. Jadi kalian ngeteknya sendiri-sendiri. Kalau misalkan masing-masing di rumah ya kan? Itu ngeteknya sendiri-sendiri boleh. Baru digabung jadi satu video. Seperti itu. Harapannya sih dalam satu video itu bisa muncul kedua Duta Rupiahnya. Atau kalau misalkan mau sendiri ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak di minimal 3 video itu Duta Rupiahnya ada selalu bareng sih. Gitu. Tapi kalau ada tambahan ada tambahan video lain, misalkan ya video ke-4, ke-5, ke-6 gitu. Bikin video lain misalkan TikTok gitu kan gampang tuh TikTok gitu ya. Itu boleh sendiri nggak apa-apa, tapi yang penting 3 video utamanya itu berdua gitu sih. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, adik-adik kayaknya ada lagi terakhir ya Dek ya, habis ini kita harus sholat ini yang buat yang muslim. Silakan. Tadi kan ada sesi virtual broadcasting kan Kak. Kemudian untuk ketentuan berpakaiannya itu bebas pantas, pakaian sekolah atau pakaian apa Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk di sekolah, Dek, silahkan gunakan pakaian sekolah masing-masing ya. Gitu. Nah, ini juga terkait dengan tadi sempat ditanyakan oleh guru pendamping ya untuk selempang. Nah, itu nanti kita akan minta seluruh Duta Rupiah untuk membuat selempang. Kita masih coba dibuatkan desainnya dulu ya agar nanti senada lah paling tidak, walaupun tidak sama persis nggak apa-apa, tapi paling tidak mirip seperti itu, karena waktu tahun 2019 lalu itu agak berbeda-bedanya cukup jauh gitu. Nanti kita akan buatkan, tinggal dipakai itu aja pada saat kalian melakukan edukasi atau campaign. Tapi pakaiannya apa itu sesuai aja dengan waktu jam sekolahnya. Nah kalau yang pas buat video edukasi pakai baju apa, itu yang penting sopan ya Dek ya, pakai baju yang sopan yang menunjukkan kalian itu sebagai perwakilan pelajar gitu. Ya. Nah, besok sekalian saya umumin. Untuk besok itu adalah sesi public speaking. Kita akan bersama Mas Bayu Oktara nanti yang jadi mentornya kalian, coachnya kalian maksud saya. Itu kemarin kalian sudah dibagikan ya, mulai dibagikan sampai dengan hari ini baju warna kuning SPR ya. Itu wajib dipakai besok. Jadi Indra kamu udah keduluan pakai itu ya sebetulnya. Itu besok harus kamu pakai lagi tuh. Jadi wajib pakai baju kuning dan wajib pakai latarnya ini ya, latarnya ini wajib. Jadi tolong disiapkan laptopnya, yang masih pakai handphone hari ini tolong disiapkan besok laptop ya untuk bisa mengikuti. Sebenarnya kalau pakai handphone masih bisa juga, tapi handphonenya nanti minta tolong dibuat horizontal ya deh. Kalian kan lagi berdiri nih posisinya gini ya HP-nya ya. Nah handphonenya tuh nanti buat gini di horizontal, tuh nanti bisa kelihatan gitu. Nah gitu, pintar tuh si Indra tuh. Nah dibuat kayak gitu tuh, gitu. Kalau itu harus di roadmapnya harus diizinkan dulu, baru bisa. Kalau nggak nah ya gitu. Nah dibuat gitu ya Dede ya. Besok kita minta semuanya menggunakan backdrop yang ada di saya, kayak di saya gini. Terus kalian nanti pakai baju kuning ya, supaya bagus besok. Kita akan mulai penilaian attitude, disiplin dan lain sebagainya mulai besok ya Dede ya. Oke, saya rasa karena sudah thank you. Karena sudah cukup panjang kayaknya dan sudah mau maghrib ya. Mungkin saya minta Mbak Nazla ada tambahan lagi, mungkin Mbak Nazla
Mungkin terakhir besok teman-teman pastikan gadgetnya mumpuni ya, maksudnya bisa on cam dan bisa keluar suara karena besok wajib on cam semua ya teman-teman, karena nggak enak pembicaranya kan dari luar. Untuk menghargai kita harus selalu on cam, gitu aja sih. Oh ya, betul sekali Kak Najla. Nah, buat teman-teman mungkin yang jauh belum dapat baju gitu ya, pakaiannya sesuaikan aja nuansa kuning ya Dek ya sementara ya. Tapi itu sudah dikirim sama Kak Najla nih. Ya, Kak Najla ya, udah dikirim dari hari apa itu? Dikirim ekspres ke sekolahnya, tapi ya dikirimnya. Sambil ditanya juga ya guru pendamping atau sekolahnya ya, Dek. Oke, besok mulainya kita jam 4 sore ya, Kak Najla ya. Jam 4 sampai dengan jam setengah 6. Gitu. Oke. Ini Mbak, untuk yang foto hari Sabtu mungkin belum dapat ya, karena besok pas sesi foto baru dikasih. Oh ya, betul. Jadi untuk kita ngasihkannya pas sesi foto deh, jadi tolong sesuai. Yang Adi Sucipto saya akan WA ya, jam berapanya ya untuk kalian ya besok ya fotonya ya, yang belum foto. Oke, saya kira itu saja, sudah 6.25 di sini. Adik-adik tetap sehat ya, tetap semangat. Nanti akan saya share untuk tayangan tadi di grup Duta Rupiah. Nanti silahkan dibaca-baca ulang. Jika ada yang kurang jelas nggak usah nanya lagi ya, sudah nanyanya di sini. Enggak, boleh kok nanya lagi. Nanti kalau nggak saya jawab mungkin nanti Kak Najla, Kak Puah, Kak Ronald sama Kak Arif ya nanti bisa jawab juga. Itu saja mungkin dari kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bermalam Sabtu ya ini ya, bermalam Sabtu ya adik-adik ya. Semoga sukses dan lancar, semoga bisa menjadi juara seperti yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Selamat maghrib semuanya. Izin aku N ya. Ya Kak, silahkan.